Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang di channel Pendopo Desa. Hari ini saya akan berbagi sebuah cerita horor lagi ke teman-teman, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Langsung saja kita ke ceritanya. Cerita dari tulisan tangan tanpa nama. Malam itu angin berhembus pelan melewati jalan-jalan kecil desa Karangjati. Suara daun bambu yang saling bergesekan terdengar seperti bisikan panjang di tengah kegelapan. Di desa itu, ada seorang hansip tua yang sangat dikenal oleh warga. Namanya Mbah Suntoro. Usianya sudah hampir 70 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, namun semangatnya masih kuat. Sejak muda, Mbah Suntoro telah menjadi penjaga keamanan desa. Hampir setiap malam ia berkeliling kampung membawa senter tua dan tongkat kayu warisan ayahnya. Warga menghormatinya karena keberaniannya, namun ada satu hal yang membuat banyak orang heran. Mbah Suntoro selalu menghindari daerah kebun tebu di ujung desa. Setiap kali ada yang bertanya alasannya, ia hanya tersenyum tipis. "Jangan pernah ronda ke sana setelah tengah malam," katanya. Namun ia tidak pernah menjelaskan alasannya. Suatu malam di musim penghujan, hujan turun sejak sore. Jalanan desa menjadi sepi. Hanya suara kodok dan jangkrik yang terdengar dari sawah. Sekitar pukul 11 malam, Mbah Suntoro memulai ronda. Ia berjalan menyusuri jalan utama desa sambil memukul kentongan. Tok, tok, tok. Suara kentongan bergema di antara rumah-rumah warga. Ketika sampai di pos ronda dekat balai desa, ia bertemu 3 pemuda yang sedang berjaga. "Mbak, malam ini jangan keliling jauh, Mbah. Cuacanya tidak bagus," kata salah seorang pemuda. Mbah Suntoro hanya tersenyum. "Kalau kamu takut hujan, siapa yang menjaga desa?" Ketiga pemuda itu tertawa. Namun sebelum pergi, Mbah Suntoro kembali berpesan, "Kalau dengar suara kentongan dari arah kebun tebu, jangan datang." Mereka saling berpandangan. "Mbah bercanda ya?" Mbah Suntoro tidak menjawab. Ia langsung melangkah pergi menembus gelapnya malam. Menjelang tengah malam, hujan mulai reda. Kabut tipis turun dari perbukitan. Mbah Suntoro berjalan melewati jalan setapak menuju area persawahan. Saat itulah ia mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara kentongan. Mbah Suntoro langsung berhenti. Suara itu berasal dari arah kebun tebu. Padahal tidak ada pos ronda di sana. Wajah tua Mbah Suntoro mendadak pucat. Suara kentongan itu terdengar lagi, pelan, teratur, seolah seseorang sedang memberi tanda. Mbah Suntoro menggenggam tongkatnya erat-erat. "Masih muncul juga," gumamnya. Bertahun-tahun sebelumnya, tepat di area kebun tebu itu pernah terjadi peristiwa mengerikan. Seorang hansip bernama Pak Wiryo hilang saat ronda malam. Warga mencarinya selama 3 hari. Ketika ditemukan, tubuhnya terbaring di tengah kebun. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Namun wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Sejak saat itu, banyak warga mengaku mendengar suara kentongan misterius dari lokasi tersebut. Mereka yang mencoba mencari sumber suara sering tersesat dan kehilangan arah. Karena itulah warga memilih menghindari tempat itu saat malam hari. Mbah Suntoro sebenarnya pernah mengalami kejadian yang lebih mengerikan. 30 tahun lalu, saat masih muda, ia pernah mengikuti suara kentongan tersebut.
Malam itu ia dan Pak Wiryo sedang ronda bersama. Mereka mendengar suara kentongan dari tengah kebun. Karena mengira ada pencuri, mereka segera menuju sumber suara. Semakin mereka berjalan, suara kentongan semakin jauh, seolah memancing mereka masuk lebih dalam. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tanah lapang yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Di sana berdiri sebuah pos ronda tua. Padahal lokasi itu hanyalah kebun tebu. Tidak pernah ada bangunan apapun. Lampu minyak menyala di dalam pos, dan beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja. Mereka mengenakan seragam hansip zaman dahulu. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, namun mereka tersenyum. "Silakan bergabung," suara salah satu dari mereka terdengar pelan. Pak Wiryo melangkah maju, tetapi Mbah Suntoro merasa ada yang tidak beres. Ia memperhatikan kaki para penjaga itu. Tidak ada satupun yang menyentuh tanah. Tubuh mereka melayang beberapa sentimeter. Saat itulah Mbah Suntoro sadar, mereka bukan manusia. Dengan gemetar, ia menarik tangan Pak Wiryo. Namun, Pak Wiryo seperti terhipnotis. Tatapannya kosong. Perlahan, ia berjalan menuju pos ronda tersebut. Mbah Suntoro membaca doa sambil menarik sahabatnya sekuat tenaga. Tiba-tiba, seluruh penghuni pos menoleh bersamaan. Mata mereka berubah hitam pekat. Lampu minyak padam. Angin berputar mengelilingi kebun. Suara kentongan terdengar bertalu-talu. Mbah Suntoro berlari sambil menyeret Pak Wiryo keluar dari lokasi itu. Setelah berhasil keluar dari kebun, Pak Wiryo pingsan. Namun sejak kejadian itu, kondisi sahabatnya tidak pernah sama lagi. Ia sering melamun, sering berjalan sendiri pada malam hari, hingga akhirnya menghilang saat ronda bertahun-tahun kemudian. Kenangan itu kembali muncul di benak Mbah Suntoro saat mendengar suara kentongan malam ini. Namun kali ini ada yang berbeda. Suara itu terdengar lebih dekat, lebih jelas, dan lebih keras. Lalu terdengar suara seseorang memanggil, "Toro!" Mbah Suntoro membeku. Itu suara Pak Wiryo. Suaranya sama persis, tidak berubah sedikit pun. "Toro, sini!" Tubuh Mbah Suntoro merinding. Ia tahu suara itu bukan sahabatnya. Pak Wiryo sudah lama meninggal dunia. Kabut mulai menebal. Perlahan muncul sesosok laki-laki mengenakan seragam hansip tua, berdiri di antara batang-batang tebu. Wajahnya samar, namun Mbah Suntoro mengenalinya. Pak Wiryo, atau sesuatu yang menyerupai Pak Wiryo. Sosok itu tersenyum. "Tolong aku," kata sosok tersebut. Mbah Suntoro menundukkan kepala. Ia terus membaca doa. Sosok itu mendekat, semakin dekat dan semakin dekat, hingga jaraknya hanya beberapa meter. Lalu wajahnya berubah, kulitnya mengelupas, matanya kosong, mulutnya terbuka sangat lebar. Senyumnya berubah menjadi seringai mengerikan. Angin tiba-tiba berputar kencang. Batang-batang tebu bergoyang keras. Dari balik kabut muncul puluhan sosok lain. Mereka mengenakan seragam hansip berbagai zaman. Ada yang membawa kentongan, ada yang membawa senter tua, ada yang membawa peluit. Mereka berdiri mengelilingi Mbah Suntoro tanpa suara, tanpa gerakan, hanya menatap.
Mbah Suntoro tahu dirinya sedang diuji. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tongkat kayu warisan ayahnya. Kemudian, ia menghentakkan tongkat itu ke tanah. Seketika, terdengar bunyi keras. Suara itu menggema di seluruh kebun. Kabut perlahan mulai memudar. Satu persatu, sosok itu menghilang. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, sosok yang menyerupai Pak Wiryo berkata pelan, "Kami masih berjaga." Lalu semuanya menghilang, meninggalkan keheningan yang sangat mencekam. Pagi harinya, warga menemukan Mbah Suntoro duduk sendirian di pinggir jalan dekat kebun tebu. Ia terlihat lelah, namun selamat. Ketika ditanya apa yang terjadi, ia hanya berkata, "Penjaga malam masih ada di sana." Warga tidak berani bertanya lebih jauh. Beberapa tahun kemudian, Mbah Suntoro meninggal dunia karena usia tua. Sejak kepergiannya, tidak ada lagi hansip yang berani ronda sendirian melewati kebun tebu saat tengah malam. Anehnya, hingga hari ini, warga masih sesekali mendengar suara kentongan dari arah kebun tersebut. Padahal, tidak ada siapapun di sana. Dan menurut beberapa warga yang pernah melihat dari kejauhan, kadang-kadang tampak seorang hansip tua berjalan menyusuri jalan desa sambil membawa senter. Tubuhnya kurus, langkahnya pelan, persis seperti Mbah Suntoro. Seolah ia masih menjalankan tugasnya menjaga desa, meski dirinya telah lama tiada. Setelah wafatnya Mbah Suntoro, desa Karangjati terasa berbeda. Warga memang masih menjalani kehidupan seperti biasa. Anak-anak tetap berangkat sekolah, para petani tetap pergi ke sawah, dan suara aktivitas pasar masih terdengar setiap pagi. Namun, ketika malam tiba, suasana desa berubah, terutama di sekitar kebun tebu ujung desa. Tempat yang selama puluhan tahun menjadi sumber berbagai cerita yang tidak pernah bisa dijelaskan. Dan sejak kematian Mbah Suntoro, suara kentongan misterius itu justru semakin sering terdengar, tepat tengah malam. Selalu 3 kali, tidak lebih, tidak kurang. Suatu malam, kepala desa mengumpulkan para pemuda di balai desa. "Kita tidak bisa terus membiarkan warga ketakutan," katanya. "Kita harus memastikan apa sebenarnya yang terjadi." Akhirnya diputuskan 4 pemuda akan melakukan ronda khusus. Mereka adalah Joko, Arman, Wawan, dan Rido. Keempat pemuda tersebut dikenal berani dan sering ikut ronda malam. Meski begitu, mereka tetap merasa tidak nyaman ketika mendengar lokasi yang akan mereka datangi. Kebun tebu tempat Mbah Suntoro sering mengingatkan warga agar tidak mendekat. Malam Jumat tiba, langit gelap tanpa bulan. Awan hitam menutupi seluruh langit desa. Keempat pemuda berkumpul di pos ronda sambil membawa senter dan alat komunikasi. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Mereka mulai berjalan menuju kebun tebu. Semakin mendekat, udara terasa semakin dingin. Padahal malam itu tidak sedang hujan. Arman mengusap lengannya. "Bulu kuduku dari tadi merinding." "Jangan mulai aneh-aneh," kata Joko. Meski sebenarnya ia merasakan hal yang sama. Mereka tiba di jalan setapak yang dahulu sering dilewati Mbah Suntoro. Tempat itu tempat sunyi, tidak ada apa-apa, hanya deretan batang tebu yang bergoyang pelan tertiup angin. Keempatnya menunggu 10 menit, 20 menit, 30 menit. Tidak terjadi apa-apa. Wawan mulai tertawa. "Sepertinya cerita itu cuma mitos."
Namun, tepat ketika ia selesai berbicara, tok, 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 suara kentongan terdengar sangat jelas, sangat dekat. Mereka langsung terdiam. Rido menyinari dari arah datangnya suara. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tipis yang mulai turun dari arah kebun. Lalu suara itu terdengar lagi. Kini berasal dari arah yang berbeda, seolah berpindah tempat. Joko mengajak teman-temannya maju. Perlahan mereka masuk ke dalam kebun tebu. Batang-batang tebu menjulang tinggi di kiri dan kanan, membuat suasana semakin sempit dan menyesakkan. Tiba-tiba Arman berhenti. "Hei!" Semua orang menoleh. Ada cahaya. Di kejauhan terlihat sinar kuning redup, seperti lampu minyak. Mereka saling berpandangan, kemudian berjalan menuju cahaya tersebut. Semakin dekat, semakin jelas, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Di tengah kebun berdiri sebuah pos ronda tua. Pos itu terlihat sangat tua, kayunya lapuk, atapnya miring, namun lampu minyak di dalamnya menyala terang. Padahal tidak ada bangunan apapun di lokasi tersebut menurut warga desa. Joko merasa napasnya mulai berat. Ia teringat cerita Mbah Suntoro puluhan tahun lalu. Cerita tentang pos ronda yang muncul di tengah kebun. Cerita yang selama ini dianggap hanya dongeng. Namun sekarang bangunan itu berdiri tepat di depan mereka. Di dalam pos ronda tampak beberapa orang duduk melingkar. Mereka mengenakan seragam hansip lama. Kepala mereka tertunduk, tidak bergerak, tidak berbicara, seperti patung. Wawan mencoba memanggil, "Pak, Pak." Tidak ada jawaban. Ia memanggil lagi, tetapi tidak ada yang merespon. Lalu, salah satu seorang perlahan mengangkat kepala. Matanya hitam seluruhnya, tanpa bagian putih. Senyumnya mulai muncul perlahan. Kemudian satu persatu, sosok lain ikut mengangkat kepala. Semuanya tersenyum. Senyum yang tidak wajar, senyum yang terlalu lebar. Joko langsung mundur. "Pergi dari sini!" teriaknya. Namun semua sudah terlambat. Lampu minyak tiba-tiba padam. Gelap menyelimuti seluruh kebun. Angin berhembus sangat kencang. Batang-batang tebu bergoyang seperti diterjang badai. Lalu terdengar suara kentongan bertalu-talu dari segala arah. Rido berteriak ketakutan. Arman menjatuhkan senternya. Wawan mencoba berlari, tetapi ia berhenti mendadak karena di depannya berdiri seorang lelaki tua mengenakan seragam hansip, membawa tongkat kayu. Tubuhnya tampak samar, seperti tertutup kabut. "Jangan masuk," kata sosok itu pelan. Keempat pemuda membeku. Mereka mengenali wajah tersebut, Mbah Suntoro. Namun wajahnya tampak pucat seperti bayangan, bukan manusia hidup. Mbah Suntoro menunjuk ke arah belakang mereka. Saat mereka menoleh, pos ronda tua itu berubah. Kini, bangunan tersebut tampak rusak dan dipenuhi bayangan hitam. Puluhan sosok berdiri mengelilinginya. Mata mereka menyala merah. Mulut mereka terbuka lebar, seolah menunggu sesuatu. "Kalian bukan tamu mereka," ucap Mbah Suntoro kembali terdengar. "Pergi sekarang." Tanpa berpikir panjang, keempat pemuda berlari. Mereka berlari sekuat tenaga menembus kebun.
Suara kentongan terdengar di belakang, semakin keras, semakin cepat, seolah ada sesuatu yang mengejar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka berhasil keluar dari kebun. Ketika menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa, tidak ada pos ronda, tidak ada lampu minyak, tidak ada sosok menyeramkan. Hanya hamparan kebun tebu yang sunyi. Keesokan harinya, mereka menceritakan kejadian tersebut kepada warga. Awalnya, banyak yang tidak percaya. Namun, ketika mereka kembali ke lokasi bersama warga lain pada siang hari, ditemukan sesuatu yang aneh. Di tengah kebun terdapat bekas pondasi kayu tua yang terkubur tanah, seolah pernah ada bangunan di sana puluhan tahun lalu. Seorang sesepuh desa kemudian menceritakan rahasia yang selama ini terlupakan. Pada masa penjajahan dulu, memang pernah ada pos ronda di tengah kebun tersebut. Pos itu digunakan para penjaga desa. Namun suatu malam terjadi peristiwa misterius. Seluruh penjaga yang bertugas menghilang tanpa jejak. Jumlahnya 9 orang, tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Malam berikutnya, suara kentongan masih terdengar. Namun, ada yang berbeda. Beberapa warga mengaku melihat sosok hansip tua berdiri di jalan menuju kebun, seolah menjaga agar tidak ada orang yang masuk. Dan mereka yakin sosok itu bukan orang lain, melainkan Mbah Suntoro, penjaga terakhir desa Karangjati, yang bahkan setelah meninggal dunia masih menjalankan tugasnya melindungi warga dari sesuatu yang tersembunyi di balik kebun tebu. Demikianlah cerita dari tulisan tangan tanpa nama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya.